Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan hari ini kita akan melanjutkan materi yakni terkait dengan ARIMA. Jadi kalau untuk pertemuan sebelumnya kita banyak membahas tentang regresi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang peramalan, khususnya menggunakan metode ARIMA. Ini untuk metodenya sendiri harusnya juga sudah dipelajari secara teoritisnya di mata kuliah metode peramalan finansial. Jadi untuk di mata kuliah ADF ini kita akan berfokusnya itu untuk tahapan analisisnya. Jadi langkah-langkahnya itu seperti apa. Untuk capaian pembelajarannya, untuk capaian pembelajarannya ini adalah mampu mengaplikasikan metode ARIMA serta melakukan pengujian asumsi model ARIMA. Ini nanti akan menggunakan software, bisa menggunakan software R, SPSS, atau Minitab. Gitu untuk pokok bahasannya ini adalah tahapan-tahapan untuk pemodelan ARIMA dan juga aplikasinya pada data finansial. Nah, untuk referensinya ini berbeda dengan referensi di materi sebelumnya ya, karena untuk materi ini kita akan menggunakan referensi yang memang khusus untuk peramalan, yakni dari bukunya Hyman yang tahun 2018. Ini juga tersedia secara online, jadi juga bisa diakses langsung, bisa di-search aja nanti di Google untuk judulnya. Nah, ini yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang pola umum dari data-data time series. Ini kita sedikit review ya tentang materi yang ada di MPF gitu. Jadi untuk beberapa pola data time series ini ada yang pertama adalah pola data stasioner. Jadi kalau misalnya stasioner itu dia berada di sekitar minnya gitu. Jadi dia nggak ada pola naik, nggak ada pola turun. Polanya itu stabil, konstan. Tapi tetap ada, bukan yang langsung lurus seperti garis merah ini ya, tapi datanya itu seperti yang garis hitam. Dia berada di sekitar garis midnya. Nah, terus kemudian untuk yang pola yang kedua adalah tentang tren. Jadi kalau untuk tren ini ada pola naik, bisa juga dia polanya turun. Jadi untuk tren itu bisa tren naik, bisa tren turun. Nah, untuk yang eh, ketiga ini ada pola musiman. Jadi untuk pola musiman ini ada periodiknya ya. Jadi ada pola berulangnya dan pola periodiknya ini periode yang sama. Dan pola musiman ini juga banyak jenisnya, maksudnya tergantung dari penyusun datanya itu disusun dalam periode apa. Misal kalau misalnya datanya itu disusun dalam periode harian, jadi dari hari Senin, Selasa, gitu ya, Senin, Selasa sampai dengan Minggu, terus kemudian Senin lagi. Nah, kalau datanya harian itu nanti bisa aja untuk pola musimannya adalah pola musiman hari, jadi dia berulang setiap 7 periode. Atau bisa juga kalau datanya disusun dalam bulan, misalnya Januari, Februari, Maret sampai Desember. Nah, ini berarti kan polanya yang memungkinkan itu juga bisa pola bulanan atau musimannya adalah 12. Nah, terus kalau misalnya datanya yang lebih banyak itu ya, yang dia disusunnya itu dalam periode jam itu juga ada. Jadi misalnya kayak beban listrik gitu, beban listrik jangka pendek itu juga bisa dalam setengah jam. Terus untuk eh, tinggi muka air laut itu juga bisa per jamnya. Nah, kalau misalnya yang per jam ini bisa aja untuk pola musimannya itu adalah 24 periodenya atau berarti dia adalah dalam 1 hari gitu. Dan bisa juga dalam satu series data itu mengandung lebih dari satu pola musiman. Jadi misalnya kalau yang dia disusun dalam waktu jam, gitu selain dia pola musimannya adalah musiman 24 atau 1 hari, bisa juga dia mengandung pola musiman yang lain, misal musiman minggu juga. Terus kemudian yang keempat ini adalah pola siklik. Jadi ini untuk pola siklik ini ada kenaikan gitu ya, ada kenaikan dan untuk model yang digunakan nanti bisa menggunakan model intervensi. Tapi di sini kita nggak membahas untuk yang model intervensi, jadi nanti yang kita bahas itu adalah sampai dengan model seasonal untuk arimanya. Nah, ini selanjutnya kita akan melakukan identifikasi terkait dengan data-data yang dia itu stasioner atau tidak. Nah, ini ada beberapa data, ini ada 9 data ya. Ini yang pertama ada harga saham Google, terus kemudian ada perubahan atau berarti ini selisih ya, selisihnya dari harga pertama dengan harga kedua kayak gitu, terus dan seterusnya ini untuk datanya. Nah, kalau dari grafik ini atau dari gambar-gambar ini kita bisa identifikasi. Kita bisa identifikasi mana-mana aja yang dia itu pola datanya stasioner, mana yang musiman, dan mana yang mengandung tren. Nah, untuk eh, pola yang musiman, mungkin ya kita identifikasi untuk yang musiman. Di sini ini adalah pola yang D ya. Untuk yang D ini kan dia terlihat bentuk
seasonalnya atau dia periode berulangnya itu sama. Jadi untuk yang D ini dia adalah musiman atau seasonal. Terus kemudian kita lihat yang ini ya, yang I ya. Yang I ini dia memang membesar. Dia memang membesar gitu ya untuk semacam variasinya. Nah, tapi kalau kita lihat per periodiknya itu dia juga berulang dalam periode yang sama. Kalau untuk pola yang I ini dia adalah musiman, tapi untuk musimannya itu dia multiplikatif gitu. Jadi dia semakin besar gitu ya untuk tekanannya. Jadi dia adalah musiman atau ini seasonal. Ini juga seasonal gitu ya. Terus kemudian yang H ini dia juga musiman karena untuk periodenya dia juga sama ya. Dia juga membentuk pola berulang gitu dan pola berulangnya itu periodenya sama. Nah, kalau untuk tren ini yang mudah kita amati itu adalah pola yang E ya. Untuk yang E ini kan dia juga jelas polanya itu trennya itu tren menurun gitu. Terus kemudian untuk yang A, untuk yang A ini dia juga kan ada polanya ya. Dia yang jelas dia nggak stasioner karena kan nggak berada di sekitar min. Ini dari yang sebelah sini dia lebih rendah, terus dia semakin tinggi. Ini berarti dia juga mengandung pola tren. Gitu. Untuk yang C ini dia juga tidak stasioner karena dia sempat turun gini ya, sempat turun terus kemudian dia naik lagi. Gitu. Berarti ini dia juga mengandung pola tren. Untuk yang F ini dia juga ada pola naik terus kemudian turun gitu ya, dan naik kembali. Nah, di sini berarti dia adalah tren juga. Nah, terus untuk yang G ini sekilas kan mungkin terlihat seperti ada musiman gitu ya. Tapi kalau misalnya kita amati, kalau kita amati, ini untuk periode berulangnya itu dia nggak sama. Jadi yang ini dia dari sini 1820 sampai satu periodenya untuk yang sebelah sini itu lebih dari 20 tahun. Nah, tapi kalau untuk yang sebelah agak tengah sini, ini satu periodenya itu dia kurang dari 20 tahun gitu. Jadi kalau untuk pola musiman yang khususnya di metode ARIMA itu untuk periode berulangnya itu harus sama periodenya ya. Kalau misalnya memang dia periode musimannya 24 ya berarti 24 terus gitu. Berulangnya itu setiap 24. Nah, jadi karena di sini dia bukan musiman, karena musimannya dia periodenya nggak sama dan dia juga nggak membentuk tren. Berarti pola yang G ini yang dia itu adalah stasioner. Dan kalau untuk yang B ini lebih jelas ya terlihat stasionernya ya karena dia berada di sekitar nol tapi di sini memang ada pola atau outliernya gitu ya yang ada peningkatan sangat tinggi. Ini sebenarnya juga bisa disebabkannya itu karena dari yang pola yang A ini ya, ini ada yang pola naik secara signifikan gitu. Ini biasanya kalau ada kejadian-kejadian khusus di harga saham itu bisa aja untuk peningkatannya itu ekstrim gitu. Jadi untuk yang B ini dia juga stasioner gitu. Jadi untuk identifikasi pola data itu bisa dilakukan berdasarkan gambar gitu. Yang pertama ya kita bisa lihat dia apakah mengandung tren musiman atau dia itu stasioner. Nah, ini untuk identifikasi apakah dia itu stasioner atau tidak. Tadi kan kita bisa menggunakan plot time series ya. Jadi yang pertama itu kita bisa menggunakan plot time series, yang kedua itu kita bisa menggunakan grafis yakni menggunakan ACF. Jadi untuk ACF ini bisa digunakan untuk melihat datanya itu stasioner atau tidak. Kalau misalnya dia itu turunnya itu lambat, kalau dia itu turunnya itu lambat gitu ya, ini sampai lag yang sangat banyak itu dia masih signifikan gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia itu turun sangat lambat itu bisa teridentifikasi kalau dia itu tidak stasioner. Gitu. Terus kemudian untuk yang gambar yang sebelah kanan ini, untuk yang kiri ini dia adalah harga saham ya. Harga saham yang pertama tadi yang A itu kan kita juga identifikasi dia tidak stasioner. Nah, untuk yang B-nya, untuk yang gambar B atau yang dia itu daily change atau perubahan gitu ya, selisih hari pertama, hari kedua. Kalau kita plotkan gambar ACF-nya itu seperti yang sebelah kanan sini. Jadi untuk yang sebelah kanan ini kan dia eh, nggak membentuk pola yang turun lambat gitu ya. Jadi dia sudah stasioner.
Jadi untuk identifikasi stasioneritas menggunakan grafis itu bisa menggunakan dua grafis. Yang pertama adalah time series plot dan yang kedua adalah menggunakan plot ACF.